Sehingga kita dapat melaksanakan perayaan Natal Seksi Zendim Dewan Manturia HKBP Resort Pasar Minggu, seksi musik, multimedia, dan keluarga muda bersama para pekerja terminal, pedagang, supir angkot, driver online, ojol, serta sahabat tambal ban di wilayah sekitar Pasar Minggu. Yesus datang ke dunia dalam sebuah keluarga. Natal dimulai dengan sebuah keluarga sederhana, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Allah tidak memilih istana, kekuasaan, atau kemewahan, melainkan sebuah keluarga biasa dan sederhana. Kita diingatkan bahwa Yesus adalah pemberian Allah yang paling sempurna. Kehadirannya membawa damai, pengharapan, dan hikmat yang menuntun setiap anggota keluarga untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. 1 tahun ini banyak hal yang telah kita lalui, tapi saya melihat wajah Amang Inang yang selalu bersama-sama tiap bulan beribadah bersama-sama. Hari ini penuh dengan sukacita. Saya harap di tahun depan, jika kita memulai ibadah kita kembali, mari bersama-sama dan jangan lupa untuk membawa saudara-saudara kita yang lain supaya semakin banyak bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini setiap akhir bulan di hari Sabtu. Kita dari seksi-seksi, kemudian juga dari Amang Inang Pangkalago semua, sehingga kita bisa merayakan Natal ini, dan juga dukungan yang luar biasa dari panitia yang tetap semangat hari demi hari memikirkan bagaimana kemajuan dalam persiapan Natal kita ini, dan juga dari para donatur yang sudah memberikan apa yang terbaik untuk pelaksanaan Natal kita ini. Keluarga yang penuh dengan perjuangan yang tidak dapat bersatu dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Yesus hadir untuk menjadi Immanuel, Allah beserta keluarga kita. Inilah janji paling indah untuk setiap keluarga. Allah tidak membiarkan keluarga kita berjalan sendiri dalam air mata, perjuangan, sukacita, dan masa depan. Dia selalu ada. Natal mengingatkan dan memastikan kepada kita bahwa keluarga kita bukan ditinggalkan, tetapi akan tetap didampingi oleh Allah sendiri. Tuhan menyelamatkan. Dialah Allah yang menjumpai. Apapun yang kau pertimbangkan, dilakukan Tuhan. Sekeras apapun, jangan putus asa. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Orang yang hidup dalam Tuhan, kualitas hidupnya adalah kualitas Tuhan. Sama seperti Yusuf, dialah orang yang tulus. Dia kecewa karena si malu, tapi kualitas hatinya tidak pernah berubah. Karena ada Tuhan bersama dia. Sekecewa apapun kali dunia ini, jangan berpikir soal siapa yang mengecewakan dan seberapa sakit kata-katanya. Tapi itu bahwa kualitas, karena perjumpaan dengan Tuhan adalah kualitas yang teruji dalam segala cara. Aku segala dosa berubah, pengampunan akan dimiliki. Saudara akan bisa.
Yesus yang dalam itu adalah Yesus yang tidak menjustifikasi dosa-dosa di keluarga, tapi Yesus yang menuntun segala pertobatan. Keluarga kita akan selamat. Terakhir, Allah iman. Tuhan menyertai kita, sehingga tidak ada alasan untuk tidak selamat. Prosesi ibadah Natal seksi Sending Dewan Marturia, seksi musik multimedia keluarga muda, dan ini amanina kami undang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat datang bagi kita semua Amanginan. Pada saat ini sebentar lagi kita akan memasuki ibadah perayaan Natal sesi Jendi Dewan Marturia gereja kita HKBP Pasar Minggu. Untuk itu marilah dengan hati yang terbuka, penuh dengan sukacita mengikuti ibadah ini nanti dari awal sampai akhir. Ibadah kita ini dipimpin oleh Amang Pendeta Mangatur Manurung, Master Teologi, Pendeta HKBP Resort Cirebon, yang sudah pernah menjadi Preses HKBP 2 periode. Kami juga mengucapkan selamat datang buat Amang Pendeta Mangatur Manurung, Master Teologi, yang sudah meringankan langkah, memberikan waktu dan tenaga untuk melayani Natal sesi Jendi Dewan Marturia gereja kita bersama dengan Inang yang hadir pada saat ini. Untuk itu kami ucapkan kepada kita semua selamat Natal bagi kita semua, Inang. Tuhan memberkati kita. Horas. Kami undang semuanya untuk duduk. Inang Pendeta Ronauli Sinaga, Inang Pendeta Rapina Abeahan, Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu. Yang saya hormati Ketua Seksi Sending
Inang Dr. Anda Sandra Sidaputra. Seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir saat ini maupun yang mengikuti melalui live streaming, jemaat tamu, dan seluruh undangan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan perayaan Natal Seksi Sending Dewan Marturia HKBP Resort Pasar Minggu, seksi musik, multimedia, dan keluarga muda, bersama para pekerja terminal, pedagang, supir angkot, driver online, ojol, serta sahabat tambal ban di wilayah sekitar Pasar Minggu. Kehadiran kita di tempat ini adalah anugerah yang tak ternilai, sebab Allah memanggil umat-Nya untuk hidup dalam persekutuan dan kesaksian. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, diangkat dari Matius 1 ayat 21 sampai 24, yang menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah wujud nyata penyertaan Allah dalam kehidupan rumah tangga. Ia datang membawa pemulihan, pengharapan, dan damai bagi setiap keluarga yang bersandar kepadanya. Dengan subtema Yesus Kristus adalah hadiah terbesar bagi setiap keluarga sebagai sumber hikmat dalam memberitakan Injil. Kita diteguhkan bahwa kehadiran Kristus menjadi sumber hikmat yang menuntun setiap keluarga untuk menjadi saksi Injil melalui kasih, keteladanan, dan kesetiaan. Sebagai ketua panitia, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya perayaan Natal Sending tahun ini. Kebersamaan kita ini adalah wujud nyata Injil yang hidup, Injil yang tidak hanya diberitakan, tetapi dihadirkan melalui perhatian, solidaritas, dan kebersamaan. Kiranya perayaan Natal ini meneguhkan setiap keluarga, menguatkan setiap pekerjaan, dan mengobarkan harapan baru bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selanjutnya kami undang sambutan dari Ketua Sending Nyonya Sitwaido Kota Barat MSN. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Manatu Manurung MPH dan Inang. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Rijon Siahan STH dan Inang, Amang Pendeta Saur Sirait dan Inang Pendeta Rafina Habeahan dan Inang Pendeta Ronauri Sinaga. Yang saya hormati seluruh Parhalado HKBP Pasar Minggu, Amang Ketua Dewan Marturia, Amang Sintua James Silitonga, dan seluruh jajaran Dewan Marturia, pengurus seksi sending, seluruh pengurus dan seksi di Dewan Marturia, serta Korsending, seksi multimedia, seksi musik, dan keluarga muda. Yang saya hormati Ketua Panitia Natal, Amang Uluan Hutauruk, dan seluruh jajaran panitia. Dan seluruh undangan baik dari Pospel maupun dari wilayah-wilayah. Yang saya hormati pemerhati sending Amang Sintua Evangelis Indra Hutauruk dan Inang, dan seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang mengikuti ibadah hari ini baik di tempat ini maupun dengan live streaming. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk beribadah dan merayakan Natal bersama. Tidak terasa setiap tahun
Kita selalu mengadakan Natal di penghujung tahun dan Paskah bersama saudara-saudara kita, pekerja terminal, pedagang, supir ojol, dan seluruh jemaat pasar Minggu. Dan itu berkelanjutan, kalau tidak salah, dari 15 tahun yang lalu, dimulai dari pelayanan pemerhati sending kita, Amang Sintua Evangelis Indra Hutauruk. Puji Tuhan, semua bisa kita lewati dan tetap kita berkomitmen. Gereja ini tetap berkomitmen untuk terbuka bagi semua orang dan menghadirkan gereja HKBP Pasar Minggu menuju gereja yang inklusif. Amang dan Inang, Yesus Kristus hadir hadiah terbesar bagi setiap keluarga sebagai sumber hikmah dalam memberitakan Injil. Kita diingatkan bahwa Yesus adalah pemberian Allah yang paling sempurna. Kehadirannya membawa damai, pengharapan, dan hikmat yang menuntun setiap anggota keluarga untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. 1 tahun ini banyak hal yang telah kita lalui, tapi saya melihat wajah Amang Inang yang selalu bersama-sama tiap bulan beribadah bersama-sama. Hari ini penuh dengan sukacita. Saya harap di tahun depan, jika kita memulai ibadah kita kembali, mari bersama-sama dan jangan lupa untuk membawa saudara-saudara kita yang lain supaya semakin banyak bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini setiap akhir bulan di hari Sabtu. Hari ini Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang Ketua Panitia kita, Amang Uluwan Hutauruk, dan seluruh jajaran panitia yang sudah menyiapkan Natal ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Amang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Mangetur Manurung MTH dan Inang yang sudah dalam kesibukannya menyempatkan untuk memberikan waktu untuk berkhotbah Natal di tempat ini dengan melalui perjalanan cukup jauh, ya Inang, dari Cirebon ke Jakarta, dan kalau tidak salah pulang pergi. Semoga Amang selalu diberkati Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih kepada Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Dijon Siahaan SPH yang selalu memberikan dukungan kepada pelayanan di HKBP Pasar Minggu dengan begitu maksimal, dan seluruh pendeta HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Saur Sirait, Amang Pendeta Nona Uli Sinaga, dan Inang Pendeta Rapina Boru Habiahan yang selalu memberikan pelayanan yang begitu maksimal bagi kita seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Kepada Ketua Dewan Marturia, Amang Sintua James Silitonga dan jajarannya, terima kasih Amang. Kepada seluruh para halado, kami ucapkan terima kasih. Kepada pengurus seksi sending dan terkhusus Dirijen Kor seksi sending, Inang Dr. Sandri, terima kasih Inang atas pelayanannya, dan seluruh pihak yang mendukung ibadah dan perayaan Natal ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan juga kepada seluruh yang menyumbangkan dana dan upaya agar terlaksananya ibadah ini, dan kepada seluruh undangan yang hadir, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Selanjutnya kami undang Amang Ketua Dewan Marturia, Amang Sintua James Silitonga ST. Dan yang saya hormati Amang Ketua Panitia Natal, yaitu Amang Uluwan Hutauruk.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus amangina sekalian, karena di dalam perjalanan daripada Dewan Marturia seksi setting sampai tahun ini kita bisa merayakan Natal pada hari ini. Natal yang sungguh sangat kita rindukan, Natal yang bisa membuat perbedaan, perubahan di dalam kehidupan kita jika kita benar-benar membuka hati kita kepada Yesus Kristus. Adapun tema Natal, tema besar Natal kita yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi melalui Natal ini Tuhan mau melawat kita, keluarga demi keluarga, supaya bayi Kristus itu bisa hadir di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Raja dalam hati kita, dalam keluarga kita, sehingga itu bisa memberikan perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Terima kasih untuk dukungan dari kita semua, dari Amang Inang Pendeta, dari seksi-seksi, kemudian juga dari Amang Inang Parhalado semua, sehingga kita bisa merayakan Natal ini, dan juga dukungan yang luar biasa dari panitia yang tetap semangat hari demi hari memikirkan bagaimana kemajuan dalam persiapan Natal kita ini, dan juga dari para donatur yang sudah memberikan apa yang terbaik untuk pelaksanaan Natal kita ini. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang sekalian pada ibadah Natal ini. Demikian sambutan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini karena kita dapat bersekutu di bait-Nya yang kudus untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus yang diselenggarakan oleh Dewan Marturia Sesi Jending, Musik dan Multimedia bersama dengan para pekerja terminal, pedagang, supir angkot, driver online, tambal ban sekitar pasar Minggu ini. Kami dari Majelis Jemaat HKBP Pasar Minggu mengucapkan Selamat Natal buat kita semua. Kiranya karunia Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam kasih-Nya yang kekal dan abadi, kepada kita telah diperkenankan mengetahui dan merasakannya. Maka di saat kita memperingati kekekalan kasih-Nya melalui kelahiran Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita dengan penuh syukur menyambut, memuji dan memuliakan Dia yang datang dalam nama Yesus Kristus. Momen Natal ini bukan hanya sekedar mengingatkan kita akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi lebih kepada penantian dan pengharapan di dalam iman untuk kedatangannya yang kedua kali. Firman itu telah menjadi daging, dan itulah yang terus-menerus akan kita kumandangkan, kita beritakan sebagai komitmen kita bersama dalam memberitakan Injil keselamatan kepada semua. Marilah kita teruskan makna Natal ini dalam hidup kita sehari-hari. Jangan pernah berhenti. Dengan ini kami undang untuk penyerahan diri Natal.
Mari kita angkat. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sungguh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang teramat sangat besar, apabila kita memandang sekeliling kita, maka terlihatlah segala ciptaan Tuhan yang begitu indah dan menakjubkan, dan kita patut berseru, Maha besar Engkau ya Allah. Engkau menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Semua itu diawali dengan kata Allah berfirman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tuhan Allah, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang menjadikan awan-awan sebagai kenderaanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan. Dia yang telah mendasarkan bumi di atas tumbuhannya, sehingga tidak akan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Dia yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah,
yang mengalir di antara gunung-gunung, yang memberikan minuman segala binatang di padang dan memuaskan rasa haus segala ciptaannya. Baiklah semuanya memuji-puji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Dia yang menciptakan burung-burung yang berkicau di antara dedaunan. Dia yang menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh ciptaan demi terjadinya keseimbangan di tengah alam yang dijadikannya. Matahari, bulan, dan bintang silih berganti menunjukkan wajahnya mendampingi perjalanan waktu serta mengiringi langkah maju seluruh ciptaan. Seluruh karya ciptaan mempertontonkan kemahakuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan apapun di kolong langit ini. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Pujilah Dia, hai api dan hujan es, salju dan kabut, dan angin badai serta samudra raya. Hai jiwaku, janganlah engkau lupa memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Namun, apa yang terjadi ketika manusia yang tidak dapat menyambut rencana Allah? Damai yang menaungi manusia pertama di Taman Eden telah sirna seiring dengan dosa dan pemberontakannya. Dosa, itulah yang membuat kita sengsara. Dosa, itulah yang merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dosa, itulah yang menghambat keselamatan kita. Untuk memulihkan itulah Yesus lahir di Bethlehem dan rela menanggung sengsara. Wahai anak manusia, kemanakah engkau akan melangkah? Akankah engkau terus dalam gelimang kegelapan dosa dunia ini? Masihkah engkau meninggalkan Dia yang adalah sumber hidup dan kehidupanmu? Sudah nyata bahwa dosa telah menjauhkan kita dari keselamatan yang dibawanya. Dosa juga telah menutup pintu hati kita untuk saling menolong dan saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Dia yang Maha Kuasa selalu merindukan engkau. Bukalah hatimu dan dengarlah tegurannya. Jangan biarkan dia berdiri di luar pintu hatimu.
tidak membiarkan umatnya bergelimang di dalam dosa. Dia hendak mengangkat dan memulihkan umatnya untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan akan rencana dan rancangan Tuhan yang mulia. Itu diawali dengan niat dan rencana Tuhan memulihkan hubungannya dengan umatnya, dengan umat ciptaannya. Mari kita dengarkan seruan firman-Nya dalam rangkaian liturgi kedua ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepadamu. Kamu sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Israel, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas, ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Berita kelahiran Yesus Juru Selamat. Saat ini kita akan mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Kisah ini membuktikan bahwa Tuhan Allah tidak menghendaki kita hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita telah datang ke dunia ini sebagai domba untuk menjadi persembahan penghapusan dosa-dosa kita. Mari kita dengar kesaksian firman Tuhan tentang kelahiran ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan kepada Allah yang di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang beriman kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah. Berikanlah terangan Natal ini kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini.
Dengan sukacita mari kita nyanyikan nyanyian Bupeda KWP nomor 54, Jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, kami persilakan. Dalam Yesus Kristus bukan tanpa maksud dan tujuan. Dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan keluarga kita. Berita keselamatan itu hendaklah dinyatakan dalam hidup kita dan sudah harus dimulai dari kehidupan keluarga, di mana keluarga lepas keluarga harus dijadikan sebagai corong pemberitaan Injil, di mana kasih dan kuasa Allah dalam Yesus Kristus akan merawat dan memelihara setiap umat Tuhan untuk selanjutnya akan diutus ke tengah dunia ini. Yesus datang ke dunia dalam sebuah keluarga. Natal dimulai dengan sebuah keluarga sederhana, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Allah tidak memilih istana, kekuasaan, atau kemewahan, melainkan sebuah keluarga biasa dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi keluarga sebagai ruang karya keselamatan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 menyerukan bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Yesus masuk ke dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan suka, duka, tantangan, kekhawatiran, pergumulan. Namun Natal malam ini menegaskan tidak ada keluarga yang penuh dengan umur juang yang tidak dapat disentuh dan dipulihkan oleh Yesus Kristus. Kehadiran Yesus membawa damai dalam keluarga, bahwa fakta menyatakan keluarga sering menjadi tempat salah paham, luka hati, sarang konflik, tekanan ekonomi, beban pekerjaan, dan banyak masalah lainnya. Tetapi kelahiran Yesus disertai dengan pesan malaikat.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ingat, damai itu tergantung pada kehadiran Yesus di pusat keluarga. Ketika Yesus hadir, hati yang keras dilembutkan, yang jauh didekatkan, dan yang letih diberinya kekuatan. Bagi keluarga yang berjalan dalam gelap, dunia Yusuf dan Maria penuh kegelapan dan tekanan politik, ancaman pembunuhan, kemiskinan, dan ketidakpastian. Namun Yesus adalah terang yang bersinar dalam kegelapan. Terang Kristus akan menolong keluarga menemukan arah yang benar untuk mengambil keputusan yang benar, membangun relasi yang lebih sehat, dan bahkan menghadapi masa depan tanpa rasa takut. Yesus hadir untuk menyelamatkan, bukan menghukum. Natal menekankan bahwa misi Yesus adalah menyelamatkan, bahwa Ia akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Keluarga yang katanya maju dan modern sangat rentan akan kemarahan, egoisme, kecanduan, perselingkuhan, ketidakjujuran, ketidakpedulian, kebohongan, dan penyakit sosial lainnya. Tetapi Natal malam ini membawa pengampunan dan pemulihan. Keluarga yang rusak dapat dipulihkan ketika Kristus menjadi dasar hidup kita. Yesus hadir untuk menjadi Immanuel, Allah beserta keluarga kita. Inilah janji paling indah untuk setiap keluarga. Allah tidak membiarkan keluarga kita berjalan sendiri. Dalam air mata, perjuangan, sukacita, dan masa depan, Dia selalu ada. Natal mengingatkan dan memastikan kepada kita bahwa keluarga kita bukan ditinggalkan, tetapi akan tetap didampingi oleh Allah sendiri. Dari langit, damai
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras firman Tuhan yang mendasari perayaan Natal kita malam ini, mana yang menjadi tuan rumah adalah seksi Zendi HKBP Pasar Minggu. Natal ini dilaksanakan bersama dengan pekerja terminal, tambal ban, ojol, warung, pasar Minggu. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Matius 1 ayat 21 sampai 24 demikian dikatakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang menjadi tema dari Natal kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan subtema Yesus Kristus hadiah terbesar bagi setiap keluarga sebagai sumber hikmat dalam memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, sebagai salam Natal untuk kita semuanya, kalau saya katakan dari sini Kristus telah lahir bagimu, maka jawaban saudara-saudara semuanya adalah dia hadir untuk menyelamatkan keluargaku. Bisa? Oke, kita tes. Kristus telah lahir bagimu. Sekali lagi, sambil dipegang ya. Semua. Karena saya yakin ini bukan Natal pertama yang saudara itu. Tapi saya tahu Natal malam ini akan membaharui semua. Kita mulai. Kristus telah lahir bagimu. Amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sewaktu Inang Sandra menghubungi saya kira-kira 2 bulan yang lalu, Mang Pendeta, tanggal 20 ada yang kosong enggak? Saya bilang, siapin nanti saya cek dulu jadwal, saya hubungi. Lalu saya lupa menghubungi Inang Sandra WA kembali, gimana Mang? Siap Inang. Benar enggak ini ya Mang? Soalnya ini Natal Zendi dengan terminal ojol. Oh saya makin senang, siap Inang. Dan saya harus katakan inilah Natal pertama yang saya pimpin selama Desember ini. Saya dirawat di rumah sakit selama seminggu di minggu awal Desember ini. Kemudian banyak perayaan Natal yang harus saya pimpin di Sumatera, di Medan, di Lampung, di Kalimantan dan beberapa tempat lain. Tapi entah kenapa saya nggak mau gagalkan ini. Saya berpikir saya harus ketemu dengan orang-orang terminal ini. Saya harus ketemu dengan orang ojol ini. Saya harus ketemu dengan warung ini. Saya harus ketemu dengan orang-orang yang biasa di jalanan ini. Maka jadilah pertemuan ini. Maka sekali lagi, selamat Natal untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang ahli pendidikan mengatakan seperti ini. Keluarga adalah kelas pembentukan. Sekali lagi, keluarga adalah kelas pembentukan. Keluarga itu adalah ibarat sebuah cetakan yang mencetak seseorang itu mau jadi apa nanti. Artinya saudara, anak ini terbentuk dari kualitas keluarga yang baik. Jangan pernah harapkan gereja atau tempat lain yang membentuk karakter anaknya. Karakter seorang anak itu dibentuk di rumah. Karakter seorang anak, siapa anaknya itu sudah dimulai dari rumah.
Maka buat tepuk tangan buat anak-anak yang pakai baju merah ini dan anak-anak kecil di sini. Tepuk tangan. Saya harus katakan mereka hadir di sini tapi hening ada. Mereka hadir di sini nggak ada yang ribut. Berarti di rumah sudah dibiasakan untuk itu. Maka saudara, kebiasaan di rumah itulah yang membentuk pola. Kebiasaan di rumah itulah yang membentuk karakter siapa anak itu nantinya di tengah-tengah kehidupan sosial. Maka jangan heran saudara, tidak ada anak-anak yang tiba-tiba berbohong. Tidak ada anak-anak yang tiba-tiba bisa ngomong kasar. Lihat sekarang di media ini, bagaimana orang Batak itu sudah mengumbar orang Batak yang sebenarnya tidak memiliki karakter kasar, ngomong kasar di mana-mana. Saya katakan tadi, tidak ada yang tiba-tiba pembohong. Maaf, itu sudah dimulai dari rumah. Tolong, nakso melumarga bisa mati. Udah di mana Eda? On the way. Padahal mama orang Kamis itu. Tapi ya, ibunya bisa menjawab itu di rumah. Mana mamamu? Mama lagi pergi. Kemana? Gak tahu lah, pergi tadi. Lalu anaknya bilang, Mama bukan udah berbohong itu. Gak apa-apa berbohong untuk hal yang baik. Bayangkan saudara, kebiasaan ini yang membentuk kita, membentuk anak kita siapa dia dalam dunia yang dia hadapi di masa yang akan datang. Maka saya harus katakan, kalau rumahmu adalah rumah di mana sebuah keteladanan itu adalah keteladanan yang baik, maka lihat penempatan orang, sekerasnya hidup, dia tidak menjadi orang yang kasar. Orang bisa tinggal di terminal selama rumahnya adalah rumah yang terbaik, anak-anakmu tidak menjadi pencopet. Saudara boleh dapat kehidupan yang lebih keras, tapi ketika rumahmu adalah rumah yang baik, anak-anakmu tidak menjadi orang yang kasar. Maaf, ketika rumahmu adalah rumah di mana segala sesuatunya ditata dengan baik, boleh dia tinggal di daerah yang korup, tapi dia tidak akan korup. Like Father dan Dautubis Sohoni Bapakna Sohoni Doho Tanah jadi hodoh ngapain ini. Makanya saudara sekarang, kalau anak-anakmu tidak bisa berdoa, yang salah siapa? Guru sekolah minggu, sintua. Nah, lalu siapa yang bisa? Maka saya mau tanya anak-anak yang baju merah ini, bapak siapa yang tidak pernah berdoa? Cepat tunjuk tangan. Itu suara hati. Itu adalah kebiasaan yang sudah di rumah ini. Benar? Makanya hati-hati buat hukum. Saya tahu kau sayang sama hukum, hukummu itu. Tapi jaga rasa sayangmu. Karena memang kalau sudah marah hukum ini kan hebatnya minta ampun. Kalau kaki anak sampai ke sini, apa kata bapak? Gak marah dan kau. Tapi kalau kaki cucu sampai ke sini, sama apa hukum? Lihat, tanpa kita sadari saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, itulah yang ditiru anak-anak. Lalu mungkin pertanyaan besar bagi kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Asal kita bangun kesadaran. Benar kata orang Batak, Jolusya Jabudo asal dari rumah awal segala-galanya. Siapa di sini? Super taksi atau ojol? Oke. Senang gak aman kalau anakmu ini mendoakan kau dari rumah? Lebih hebat itu dari 2 pendeta Maniro.
walaupun kebutuhannya yang didoakan. Tuhan berkati bapakku, dia mau bawa mobil hari ini, berikan penumpang yang banyak agar saya dapat uang jajan. Tidak apa-apa, tapi dia sudah terbelajar menjadi anak yang berdoa, yang mendoakan bapaknya, yang menjadi inspirasi kekuatan bagi orang tuanya. Nah saudara, mungkin menjadi masalah bagi kita sekarang, bagaimana kita harus melaksanakan itu. Anak pendeta, persoalan ini banyak, bagaimana saya sempat mengajari ini. Saya terus terang anak pendeta, secara ekonomi memiliki masalah besar. Jangan pernah berkumpul bersama, melihat anak saya pun saya tidak pernah. Sudah bergumul secara ekonomi, nyope natane kodang manaongan natusa. Bayang saudara, siapapun kita, tidak ada keluarga tanpa masalah. Sudah bergumul secara ekonomi, dia akan bergumul dalam hubungan relasi keluarga. Siapa di sini bisa seminggu gak omongan? Coba sekali lagi, orang tua apa yang bisa seminggu gak cakapan di rumah? Diam-diaman. Saya harus katakan saudara, aneh bagi saya kalau di rumah bisa orang tua gak omongan 1 minggu. Saya nggak tahu manusia apa itu. Ada anggota seksi setting seperti itu. Bayang mereka punya lagi nggak tuh berdua gijang. Ngul-ngul dosa aku tuh berdua gijang kadang-kadang. Kan ini sudah ada. Sekarang pertanyaan, siapa di sini orang tuanya yang mau berantem? Nah lihat itu. Mereka lihat itu. Artinya ini nggak bisa ditutupi persoalan yang banyak itu. Karena membuat kita ini tidak bisa menjaga kualitas diri dengan baik. Saudara memang benar menghadapi semua persoalan itu. Ekonomi, relasi, anak-anak nggak bisa diatur. Lain lagi masalah pekerjaan. Tapi saya harus katakan, semua itu tidak boleh menjadi alasan sehingga rumahmu bukan lagi rumah yang melakukan pembelajaran dan pembentukan. Cepat kembali sadarina. Hidup ini adalah hidup yang harus kau wariskan kembali. Hidup ini adalah hidup yang masih kau teruskan kembali, dan penerusmu adalah anak-anakmu. Siapa yang tidak mau anak-anaknya sukses? Siapa yang tidak mau anak-anaknya survive? Tapi saya harus katakan, jangan bermimpi, tapi lakukan itu sekarang dalam kualitas yang terbaik. Terus terang, saya pernah melayani di HPDP Cilengsi. Dulu ada namanya taksi Kostijaya. Masih ingat teman? Itu perusahaan taksi yang sangat besar itu. Dan rata-rata supirnya adalah orang Batak. Saya harus katakan, cepat-cepat kita buka minggu pagi di Cilengsi dulu. Itu tahun 90-an, pertengahan sampai akhir. Lalu yang membuat saya bangga adalah supir taksi itu gereja dulu pagi-pagi, kita buat masuk ke 6.30, maka gereja akan dipenuhi taksi pagi-pagi. Bayangkan saudara, ini adalah kerinduan besar. Dia boleh mau berjuang dalam hidup, tapi dia tidak lupa, dia harus mulai dulu semuanya dengan perjumpaan yang baik dengan Tuhan. Maka saya harus katakan saudara, melalui Natal malam ini bukan rekayasa dan rancangan siapapun. Kalau Tuhan tidak berkehendak, ini tidak bisa terjadi. Tolong jangan dikira ini hanya ngumpul-ngumpul. Jangan dikira ini hanya mau menerima hadiah yang sedikit itu. Tapi ini adalah membangun perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga melalui perjumpaan ini, kita akan memiliki kualitas hidup yang terbaik. Siapapun kita pekerja pasar, siapapun kita dengan pekerjaan keras kita, kualitas iman kita adalah kualitas iman yang teruji. Itu diberangkatkan dari rumah. Amin. Coba yang ojol, kalau istrimu memberangkatkan kau dengan cemberut dari rumah, kira-kira gimana pengalaman di luar? Hancur.
hancur. Makanya buat istri, berangkatkan suamimu dengan senyum. Oh masuk ngau gironga, munghimu saya ama modal gitu. Kan ini yang jadi masalah. Tolong semua ibu-ibu Batak, robah, jangan ada merekatkan suamimu dengan cemberut dari rumah. Persoalan bisa diselesaikan nanti malam. Ini berangkat dulu. Ini ada persoalan sedikit. Ma, berangkat ya. Masih penting atau suaminya yang bermasalah. Biasanya panggil ma. Woi, berangkat udah. Ini adalah kebiasaan kita. Saya harus katakan sekali lagi, tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Ternyata lihat ini, Yusuf dan Maria juga, sekalipun masih bertunangan, langsung menghadapi masalah besar. Saudara tahu, pertunangan dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai kedusin atau erusin. Pertunangan adalah tahap awal pernikahan yang diikat secara hukum. Jadi artinya, sekalipun masih bertunangan, itu sudah terikat secara hukum. Sehingga dalam pertunangan itu ketika ada yang diberikan kepada pihak calon lain, perempuan, pemberian itu adalah pemberian yang mengikat. Sangat conari, nggak bertunangan, subuh itu udah mesti cincin deh. Ini pertunangan ini sungguh-sungguh. Melalui pertunangan itu, maka seorang perempuan sudah mengikatkan kesuciannya kepada laki-laki itu. Benar mereka belum satu rumah, tapi dia tidak bisa lagi main-main di luar sana. Dia harus menjaga kesuciannya. Makanya satu kalimat pendek yang sering dipakai dalam acara pertunangan diambil dari kitab Kidung Agung. Aku milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Tolong keluarga muda, lihat suamimu. Ada di sampingmu? Nggak ada, bayangkan dia di luar sana dia. Katakan, kalau di sampingmu, aku milik kekasihku. Kekasihku milikku. Ay mau Muhammad salah. Kenapa sih susah? Kalau situ yang berdiri di situ tadi dulu, mana cuma? Aku dek perjong-jong munenak kiningan, kamu nama calon situ no burju portibio. Alai persoalan bertahan dengan ngada. Ayo lu kok situ narenggani kami nago. Ada orang kasih ruang ada, so tinggal biar bahaya. Kijam bapak bisa mengatur rojo tuling. Dokojo, calon situ yang kita disebut. Dokojo, aku milik kekasihku. Nah, so isi dong, milik. Enggak, ini perlu sekarang, ini sekarang maaf. Dulu orang Batak malu cerai. Benar? Sekarang masih malu nggak? Udahlah nak, kalau kau udah gak suka dengan si Manunggung itu, terserah kau aja lah, ini makna. Bayangkan saudara. Makanya ini kekuatannya pertunangan itu luar biasa. Aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Maka ketika pertunangan itu berjalan, lalu Yusuf mendengar Maria hamil. Ini adalah aib besar. Ini persoalan besar. Ini pertanda kehancuran. Bayangkan saudara, secara hukum bisa diadukan, secara sosial punya sanksi. Artinya persoalannya sekarang besar. Bukan lagi hanya sekarang ini stigma sosial, tapi ini adalah persoalan yang memalukan, bahkan persoalan yang harus dihadapi secara hukum. Lalu lihat Matius 1 ayat 20-nya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan itu semua, apa yang dipertimbangkan Yusuf? Mau menceraikan Maria. Lihat, ketika ia mempertimbangkan semuanya itu, saya mau kalimat ini yang harus kita evaluasi.
dalam perayaan Natal seperti ini. Maka yang pertama, di setiap persoalan yang saudara hadapi, Yesus Sang Putra Natal itu, Dia datang menjumpaimu. Saudara, sekarang apapun masalahmu, ingat satu, saya tahu persoalan itu banyak. Ingat satu, saudara, dalam setiap persoalan itu ingat Yesus yang lahir itu, Yesus Sang Putra Natal itu adalah Yesus yang datang menjumpaimu. Ketika saudara mempertimbangkan banyak hal, evaluasi. Jangan pikiranmu, jangan emosimu, jangan kehendakmu, jangan kemauanmu. Mau gak? Yesus Sang Putra Natal itu, biarkan. Terkadang hal yang membuat kita marah, orientasi diri yang berlebihan, yang membuat kita gampang emosi, lalu mengambil keputusan yang tidak baik. Apa yang kita mau harus terjadi. Panas hati, kecewa, itu yang sering mengemuka dalam kehidupan kita. Maka sekarang melalui Natal ini saya katakan, apapun yang saudara pertimbangkan, Yesus Sang Putra Natal harus menjadi Yesus yang kau undang campur tangan. Amin. Jangan putuskan apapun sebelum Yesus itu campur tangan dalam kehidupan. Oke? Sebelum saudara buka warung, mau menjual apa hari ini, Yesus Sang Putra Natal undang. Amin. Oh, boleh udah per-3-3. Jualannya di sini. Laris. So, ya dengan kipas begini rezeki udah pergi. Laris. Kenapa gak coba menjadi berkah, sukacita bagi banyak orang. Amin. Saya tahu saudara punya masalah itu. Ketika kau dan suamimu berangkat, berangkatkan. Yesus Sang Putra Natal memberkatimu hasil sehat-sehat. Amin. Lansia ini sudah berapa kali kecewa dengan menantumu? Yang sama menantumu atau kau? Sekarang ketika Yesus kita pertimbang, persilakan datang. Tuhan memberkatimu, menantuku menurung yang baik. Selesai. Makanya stoicisme dengan luar biasa mengajarkan ini. Kalau saudara punya masalah, jangan biarkan nutrisi-nutrisi yang tidak baik merusak kualitas. Udah? Ada sisi baik di sini, ada hal-hal yang positif di sini, ada hal-hal yang sudah terbina baik di sini. Datang yang di sekeliling ini bikin masalah semua. Pertanyaannya, mau rusak? Dia yang jalan di sini, dia dulu cara jalan itu gak suka. Orang yang jalan, kau yang stres. Cara jalanmu nggak beres, aku nggak suka itu. Tapi saya nggak mau ngomong itu, karena badan-badanmu urusanmu dengan itu. Walau memang ada orang seperti orang Batak bilang, tweetnya minta aku. Kalau nggak heboh bukan dia itu. Kan ada orang begitu kan? Aku gak ada cuma asal apa-apa. Itulah masa kuliah itu jijik kan? Bukan dia yang salah, kau yang salah. Sekarang saya mau tanya istri-istri yang di sini, keluarga muda. Sudah berapa kali kamu kecewa dengan suamimu? Jujur. Hah? Siapa yang lebih banyak menyakitimu, suamimu atau suami orang? Hah? Suami sendiri. Kenapa bertahan? Mau ganti?
Karena RPP kau. Memang pendeta, keluarga ini mau bertahan sampai tua. Tahan. Maka tolong buat suami-suami di sini. Kalau keluargamu sekarang berjalan hebat, itu bukan karena kau hebat, tapi istrimu itu sudah makin hebat mengenali kamu. Duanya pun sudah makin hebat. Terima kasih Tuhan. Saya semakin kuat kau buat menghadapi suami yang satu. Jangan suami itu satu tapi ini kekuatan. Tapi katakanlah suami ini so hebat. Ya, siapa kakakmu dulu? Biar kau kenal abangmu ini. Bukan kau yang hebat kawan, si istrimu yang makin hebat mengenali. Benar? Kita tanya langsung ini. Bertahan sampai sekarang. Apa resepnya, Mak? Mengalah. Memang ibu-ibu kadang sok hebat juga. Pokoknya nak, kalau kau menikah harus kau cari seperti mama. Benar? Kalau sempat ditanya bapaknya, Pak, gimana mama ini sebenarnya gimana? Udah lah. Yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau suami istri lagi berantem, ingat pasanganmu bukan musuhmu. Udah, sekali lagi, kalau berantem di rumah, ingat pasanganmu bukan musuhmu. Holani namai ho, tahu-tahu mak. Ada situ lagi? Iya. Sekali kau anggap musuhmu, maka persoalan berikut akan datang. Tapi ketika masalah itu datang, kau lihat istrimu gak pernah berubah, berdoa. Tuhan, semakin menjadi-jadi. Tapi saya yakin Tuhan akan menguatkan saya menghadapi dia. Amin. Jadi semua ini dibayangkan untuk heran. Jak setiap marah kami sudah keluar hidup kopong dan mana bertobat, jangan bertobat. Sudah. Kalau begitu kembali dalam kualitas dirimu sebagai kualitas yang terbaik. Ketika ada masalah apapun dalam kehidupanmu, apa yang dikatakan oleh firman ini ayat 19 nih. Ada tadi itu begitu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Lihat, Yusuf itu orang yang tulus, yang baik hatinya, sekalipun dikecewakan, dia tidak mau mempermalukan si Maria. Ini coba orang baik, anak raja do raja bodoh sebelum budi. Kami ini ngapain? Kalau istrimu itu sudah malu, puas. Kalian mau buat contoh mencoba cirau ada masalah tak cirau? Kayak ada hatai obat gitu. Dukun di hatai go, marsai maibana, puas. Mampus dia, sudah sakit dia. Itu suamimu, itu menantumu, itu anakmu. Kenapa harus dilampiaskan semuanya? Lalu di mana Tuhan yang lahir itu? Makanya seberat apapun masalah, kualitas dirimu tidak boleh berkurang. Amin. Apalagi kasih dua tadi. Dahulu nah gua saya alur dari kamu saudara apa? Oh, ini tornino. Itu berbeda di situ gitu. Ini yang harus kita jaga, apalagi seksi-seksi gini ada luar biasa. Tepuk tangan untuk seksi-seksi gini. Jaga. Gak akan mungkin bisa desain orang untuk menyenangkan hati saya.
Ini istri saya, ini istri terbaik ini. Luar biasa, ini tepuk tangan untuk dia. Tapi ada kekurangannya. Maaf boy. Saya hanya mau cerita yang baiknya sama kalian. Udah? Mak, dia ada menantunya ini. Kenapa nak? Enggak seperti dulu lagi, Mak. Iyalah nggak seperti dulu lagi. Dia dulu sekarang udah bapak-bapak. Kenapa rupanya? Makanya menikah itu adalah bersiap untuk hal yang tidak terduga. Bisa baik dulu, sekarang berubah. Siap nggak? Siap, tapi untuk yang enak-enak siapa yang mau? Hal apapun yang terjadi, tapi kualitas diri saya adalah kualitas yang harus saya jaga dalam segala keadaan. Maka sang putra Natal itu adalah sang putra yang datang menjumpaimu, sehingga seberat apapun persoalanmu tidak akan membuat saudara berputus asa dalam kehidupan ini. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ya, marilah kita melakukannya dengan iman yang tertuju. Yang tertuju kepada Yesus. Sudah? Para pekerja di terminal, lakukan semuanya dengan mata tertuju kepada Yesus. Semua baik? Lancar? Sekarang semua suami, lakukan semuanya, apapun yang harus kau lakukan, dengan mata tertuju kepada Yesus. Amin. Buah sendi dari pasar minggu adalah buah dari mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Tapi tangan untuk posko. Kalau ini diandalkan, kalau pengalaman diandalkan, kalau dunia ini diandalkan, semua terbatas. Semua memiliki uang, semua memiliki jabatan, tapi maaf, tidak semua bisa menjadi berkat dan sukacita kepada orang lain. Maka kualitas hati saya adalah kualitas hati yang terus dipimpin kepada Kristus, dan akhirnya iman itulah yang membawa saya kepada kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, orang yang sudah di dalam dirinya ada Yesus yang lahir itu tidak sanggup lagi melihat kekurangan orang lain. Amin. Abe, ada pihak orang ini nanti mereka masih ada bertobat cepat, lihat Yesus. Tidak ada lagi. Karena setiap kekurangan itu datang, saya akan tutupi dengan kualitas diri saya yang terbaik. Amin. Iguria pesomoni. Ada orang gosip tuh, ganu prot bereja, holanda kudul marisa minum kopi di komuna pesomoni. Lihat dia dari Yesus, sehingga kamu tidak bersungguh-sungguh lagi datang ke gereja. Ini mau sambil hitung pilihan oleh kering manis begini. Kau semua cigaret dari zaman dengan dia capek. Sudah ya. Ula na ulamu lopa malopan zia nyoja. Memang bapak-bapak di rumah ini duduk aja terus. Jadi dia di mana-mana terus gini repot-repot terus banyak kali permintaannya anak-anak ini juga ribut terus. Ngoceh kau nah, umurmu berkurang. Makanya sekarang kaca, setelah dia menjadi suamimu, kau makin cantik atau makin jelek? Hah? Yang membuat dia suamimu atau kau? Saya harus bilang, jangan mau menjadi ibu yang makin jelek karena suami yang satu itu. Amin. Asal takas-takas do iban na tupul-tupul bro. Kita ini mau berubah. Rumah tangga ini harus hebat. Yang kita mengatakan ini, Yesus datang mau membaharui keluarga. Lalu datang seksi-seksi. Hadiah terbesar adalah Yesus datang. Amin. Sekali lagi. Semua.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir dalam hidup. Amin. Oke, orang ini macam kita pesan menunggu juga pesan. Lalu yang kedua, Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa. Sekali lagi, Tuhan yang datang itu adalah Tuhan yang mau menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa. Begitu kan? Ayo ada dauci repot dah bahasa mau surat tu. 4 jam perjalanan kuah. Ikut kira lamuna doh. Mana kau malah pindah puas si sondang itu. Apalagi ini dokter buat saya yang pertama Natal ini. Saya baca ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dosa mereka. Sudah, sekarang pertanyaan saya, coba tunjuk tangan dengan cepat. Siapa yang tidak pernah berdosa di sini? Saya kira itu ada yang berani tunjuk tangan. Sudah, ini semua adalah orang-orang berdosa. Lagi murung bersama. Iya, karena dosa kami bisa balik ke sana. Karena firman Allah itu adalah ke sana dan ke sini. Kalau dia berjamita, saya ada jamita tak punya dosa. Dan maka ini adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Benar kita hidup di terminal, benar kita adalah ojol, benar kita adalah tukang warung, tapi kita berbeda, berdosa tapi menyadari dosanya. Saya harus katakan, pengampunan dosa akan sangat berharga kalau kamu mengenali dosa. Sekali lagi, pengampunan akan berharga kalau saudara mengenali dosa-dosa. Sekarang kembali, apa dosa? Setelah saudara kenali dosa, sekarang sujud, minta ampun kepada Tuhan. Ingat dosamu, minta ampun kepada Tuhan, berubah. Saudara diampuni. Dan orang inilah yang memperoleh keselamatan itu dengan sekali lagi, orang yang mengenali dosanya lalu menyesali, datang kepada Tuhan, terima pengampunan, keselamatan menjadi milik. Maka jangan saudara harap Yesus itu datang mengampuni dan menyelamatkan semua orang. Tidak, bagi semua. Maka buat orang yang kerja di terminal, itulah perbedaan dengan orang yang di luar sana tidak mau datang ke sini. Itulah perbedaan kita semuanya. Kita berdosa, tapi mau datang ke tempat ini dan mengakui segala dosa-dosa kita. Saya harus katakan, dosa itulah yang terbawa ke rumah dan membuat rumah hancur. Dosa itulah yang terbawa ke dalam dirimu sehingga saudara pun hancur dan keluarga pun hancur. Dosa itulah yang mengacau balapan rumah tangga sehingga rumah tangga tidak lagi menjadi rumah tangga yang bisa menunjukkan keteladanan dalam banyak hal. Oleh karena itu persoalannya sekarang, siapa yang dipakai? Maaf, kalau diabetes adalah ibu dari segala penyakit, maka saya harus katakan ada beberapa dosa yang menjadi ibu dari segala dosa dan kematian. Pertama, kesombongan. Ya, belum apa-apa kawan sombong minta ampun. Saya pernah mendengarkan pengamen di Cawa, sama-sama pengamen ngomong. Dia pas lagi ngamen datang kawannya, dia diusir. Lalu apa kata pengamen yang satu lagi? Sama-sama pengamen, tapi sombongnya minta ampun. Dia
Sombong ini bukan hanya milik orang tertentu, tapi sombong ini bisa menjadi semua orang. Coba sekarang, apa yang kita sombongkan? Nah sekarang buat orang tua lansia di sini, saya dienai masih pengen beli. Ada orang kopi, habis tuh. Tidak ada yang kekal. Mau saya hebat apapun, semuanya pasti berakhir. Oleh karena itu, seret maroha. Ngapain mesti sombong? Oh kawan, saya kaya-kayanya tahu, dia udah didoakan. Kalau bahagia rohang mudah-mudahan. Kamu JBT ini terakhir, so pada existing mana kata? Ayo si regional mereka seminggu sudah terus tanggung. Apa sih butuh berakhir atau apa lagi nanya tuh siamu kayak bibit itu mana orang semua orang. Kan ini, coba apa sih? Yang masih ingat hebat dulu cari uang. Sekarang berubah, makan gandungan kalau masih ada, atau menunggu anak-anak. Mak, kubelikan baju Natal ya kalau diingat. Ada uangmu, paling satu permintaan. Kalau mama meninggal, San Diego ya. Setelah kau meninggal, anaknya mikir, saya tanah uangnya. Daktu San Diego, tu hitam dua nama. Maka saya harus katakan, jangan rasuli keluargamu dengan kesombongan itu. Hidup dalam kerendahan. Amin. Kowe pegang semua udah bertubuh. Kemudian iri hati. Kayak sekarang nih, ku kenalnya Mama Dedi. Apa susahmu kalau teman kaya? Coba dulu. Aku pun nanti pulang dari sini bangga aku pulang khotbah dari pasangan ini. Hebat kan? Hebat kan? Pulang khotbah dari Cirebon biasa-biasa. Kalau ada marga menurun yang hebat saya bilang, apa dadak dulu. Susah nggak? Ini udah sama-sama sintuan. Setelah punya mobil itu sombong itu. Apa sombongnya? Karena nggak punya mobilnya kau. Kan ini. Apa sih? Ini, saya masih jauh lebih senior. Dia pendeta di sini. Saya ini, oh iya enggak dong. Hebat dia. Pendeta kesal di sini. Saya pun sehat. Kalau ini pun pendeta kesal menang. Kurit pulang nanti ke presisi jauh bapak. Untuk pernah surprise sebetul bapak yang lain itu. Contoh maksud saya. Makanya kalau temanmu hebat, bersyukurlah. Terus terang aja, kalau ada mobil jemaat yang bagus, saya langsung dipakai. Kalau saya yang beli mana sanggup, tapi minimal 4. Amak pandita, siang mobil tambah hita, izolo mamakku dulu namamu sudah beli Tuhan. Luar biasa ini. Kan coba. Kalau ada orang Batak dokter, datang kita berobat, dilihat, orang pendeta, antri nomor 10, duluan aja bang. Wah hebat kan? Setelah itu pulang, dokternya nggak bayar, wah bayar lagi kan? Artinya saudara, semua kehebatan orang lain tak perlu iri, bersyukur. Sudah, sampai dengan cepat ya, dengan cepat. Sekarang lihat baju orang yang di depan. Coba lihat baju di depan. Coba bajunya. Alamu untuk sarubah. Coba. Baju siapa yang paling bagus? Kalau baju temanmu yang paling bagus, bajumu masih bagus nggak? Masih ya sudah, gimana?
Gimana? Oh, mengenai begitu. Kalau rezekimu ojol, nikmatilah rezeki ojol. Sudah, daruhan nama Raida ini tidak hebat. Ini loh, hebat ini. Saya sering lihat TikTok ojol sepeda motor yang dibagi. Jadi mereka kan langsung bicara dengan bahasa Inggris. Pertanyaannya si ojol ini yang pertama, halo Miss, semoga kabar baik. Kamu dari mana? Dari Australia. Australia adalah negara yang hebat. Kalau marga menunggu itu, jadi semua tuh apa dokter. Lihat perbedaan ini. Bisa nggak? Ojol orang Batak seperti itu. Bisa? Apa nih? Suatu ngawur mau penumpangmu? Berbaris. Ya. Kasih tuh nih hari ini kocok gini. Unang gua dah hingga 7 lima bapaknya. Alay so nasi. Ay so mah kau dulu lah. Boleh. Alay udah tersinggung kita lah. Udah kau sadar bahasa saya lah. Lihat dosa itu kan. Dosa ketiga. Ini baru pertama sekali saya bicara dosa di khotbah. Tapi ini perlu biar kita kenal dulu. Kemarahan. Tolong buat suami-suami. Saya tahu hidup ini keras. Sesakit apapun perasaanmu, secapek apapun perasaanmu, jangan pakai kata-kata kasar di rumah. Sekali lagi. Masih ada suami di sini yang mau ngomong kasar sama istri di rumah. Bertobat. Gak ada hakmu memarah-marah itu. Dia lembut dong. Ma, bikin kopi dong. Oh, hei, ayo kopi. Oh, nang banget itu, boh. Kenapa sih? Gak bisa dikatakan itu dengan lemah lembut. Kenapa harus marah-marah? Alay sa siguro kung nagbubuhay na natajab namin, ay wala suara ko nagbubuhay jab namin tuwan namin ma. To mau bertuwa di sini narak ni nagasa ko. Baru, ang kedua, pendidikan kedua apa? Selama jadi istrinya, pengalamannya gimana? Gak usah ceritakan, lihat aja saya. Pertanyaannya, marah boleh? Boleh. Jangan seperti istri orang bilang pernah sama saya mau pendeta. Kalau suami saya hidup, gak pernah marah. Saya bilang, nang bawa suami berubah juga sakit itu suami. Benar? Kalau gak pernah marah berarti sudah ada yang selek. Yang hebat adalah marahlah pada waktu. Yang berikut, tamak dan rakus. Yang bisa kau nikmati, nikmati. Yang tidak bisa ya bersabar. Ya bang? Di rumah makan tahu tempe, man. Jangan di luar kau makan tanggo-tanggo nabal anak sahib nih. Sendiri gimana tuh? Sosok nih. Parabo, tanggo-tanggo nabal ya sudah. Apa yang natai dia begini? Kira aku usah beli kawan. Sejauh ya. Bagi istri, jangan semua uang yang diberikan suamimu kau terima. Tanya itu dari mana? Oh, asal happy. Ih, suamiku terima kasih. Saya bohongan udah sedih. Lupa nong ada persoalan. Udah kusangka dia begitu ya. Oh, udah baik. Oh. Kau yang berubah. Ayo berubah.
Sudah? Terima apa adanya, syukuri. Amin. Anak pula pindah jadi nama masuk serius. Nafsu dan keinginan. Mana lebih enak, ikan mujair atau ikan gurami? Tergantung saya ya. Tapi mana lebih mahal, gurami atau ikan nila? Gurami. Selera mana? Gurami. Kemampuanku? Kamu hidup sesuai kemampuan atau keinginan? Keinginan mulai yang membuat kau hancur, kawan. Iya. Natal Paropuan, nuansa merah. Kemampuan ada? Tidak ada. Keinginan? Banyak. Cincin. Sehingga dong. Apa yang membuat rumah tangga hancur? Keinginan. Apalagi parodi Udin Waimona. Sebentar COD pakai. Ada mau ya pergi yang bisa penjaga kami, pangorong agak biasa pakai. Orang coba buat. Akalan siya, kenapa tiba-tiba keinginan nila? Kalau memang sesuai kebutuhan, narkotik akan menyelamatkan keluarga. Dialah Allah yang datang menjumpai. Apapun yang kau pertimbangkan, libatkan Tuhan. Sekeras apapun, jangan putus asa. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Orang yang hidup dalam Tuhan, kualitas dirinya adalah kualitas yang terbaik. Sama seperti Yusuf, dialah orang yang tulus. Dia kecewa karena si malu, tapi kualitas hatinya tidak pernah berubah karena ada Tuhan bersama dengan dia. Sekecewa apapun kau di dunia ini, jangan berpikir soal siapa yang mengecewakan dan seberapa sakit kata-katanya, tapi ukurlah bahwa kualitas karena perjumpaanmu dengan Tuhan adalah kualitas yang teruji dalam segala keadaan. Aku segala dosa berubah, pengampunan akan kau miliki, saudara akan diselamatkan. Yesus yang datang itu adalah Yesus yang tidak menjustifikasi dosa-dosa di keluarga, tapi Yesus yang menunggu segala pertobatan keluarga kita akan selamat. Terakhir, Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita, sehingga tidak ada alasan untuk tidak selalu menjadi berkat dalam segala keadaan.
kiranya memberkati saudara-saudara baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sambil berbagi makanan, ini ada ditemukan kacamata di ruang ibadah. Yang merasa memiliki kacamata ini dipersilakan mengambilnya di depan. Kacamata ini ditemukan di ruang ibadah pada saat ibadah tadi. Bagi yang merasa kehilangan boleh menghubungi panitia ya. Ya, yang merasa kehilangan bisa menghubungi seksi acara di depan. Jadi buat anak-anak tadi yang sudah saya makan, boleh adik-adik siap-siap untuk mengambilkan popoknya. Kemudian Terima
Kami yakin amal ini juga di luar komplek yang luar biasa, sangat luar biasa juga kalau mau untuk mempersembahkan lagu pujian. Dengan ini kami dari panitia mengundang Naila Buffon.
Kalian siap ikutan iso kokadok pulang. Jadi mau lihat mah, jangan sedih lihat kita darum ini. Kamu ini usah kuliah orang deh. Nang nasi turun dan kembali dia lah. Tahun kata mau lihat itu, iya, amal pikiran lurus. Terus Bapak. Jadi Hamis di sangat diberkati, Durianka KBP Pasar Minggu. Jadi kalau ulir materi korok ini naroi, semangat para suami kumpul sekolah. Kalau yang orang di Vespan itu sebulan sebelum dijului, isi berjanji kan, itu budak naruh. Apalagi yang kinahan tadi, apalagi yang kinahan nak, sudah mengambil foto lagi, foto di bawah, sudah tangan lagi. Jadi luar biasa Bapak. Jadi melihat orang mah Bapak sama pendeta mengatakan guru di hari Jumat, waktu Oktober Suryata di Natal seksi Jadi, di rumah kuliah di Kami. Waktu siap nama apa pasca perawatan disebut guru menduduki petugas ini. Menduduki haduan negabi tuduhan salah satu tuduhan di KBP ini kubur nama ibu. Yang kemanggilan atau sangat di babak kedua dari bagi dokter Polisium Ujian Matulus bahwa menurut menyiapkan KBP. Saya Mado Inang seperti dinamik. Soalnya pada waktu saya melihat sesi di perjalanan yang mau menurut Polisium dari musuh di dunia. Jadi menurut saya Ya, terima kasih sekali lagi khotbah yang sudah diberikan dan juga kehadirannya pada hari ini memberikan sukacita, semangat Natal untuk seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu. Selamat jalan amal supaya ya, selamat jalan kepada Aman Marun dan Inang beserta rombongan. Kiranya Tuhan yang melindungi dalam perjalanan. Sampai bertemu kembali.
Terima kasih. Ya, kepada para eklesia, sudah siap? Tadi katanya udah. Keluarga muda dengan keluarga muda yang usia pernikahannya masih di bawah 15 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kita yang masih fresh married boleh ikut dalam program keluarga muda di gereja kita di HKBP Pasar Minggu. Ayo pasukan eklesia. Kopi hitam nggak? Enggak, kalau misalnya gue ambilin. Our
Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari gospel. Untuk itu kepada yang teman-teman dari pos pelayanan pasar minggu, dipersilakan amankan untuk hadir di depan. Mempersilakan persiapan untuk cepat-cepat yang merasa dari pos pelayanan terminal pasar minggu. Sama teman-teman super angkutan umum yang dari Depok, super 08 ya, semua 03 anggota pos pelayanan pasar minggu. Kalau nggak salah setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat ada pelayanan untuk pos pelayanan di terminal pasar minggu yang dilayani oleh Amang Evangelis, Ketua Evangelis Indra Udauru beserta Amang Evangelis Harlem Purba. Inilah Amang dan Inan dari pos pelayanan pasar minggu. Ya.
ulang tahun bersama dengan Amal Evangelis Adrian Purba. Sekarang tiba saatnya kita panggilkan undangan yang sama sebenarnya, tapi yang non gospel. Pedagang, ojol, driver, tambal ban, dan pekerja. Ini yang dari wilayah. Ini
Ya, itulah penampilan dari Sintua dan calon Sintua HKBP Pasar Minggu. Selanjutnya bagaimana? Iya, kita tepuk tangan dulu. Anak Nalilu. Silakan.
tidak terasa kita udah berada di penghujung acara kita malam ini. Ya, memang sesuai dengan susunan acara diharapkan kita udah mengakhiri acara ini pukul 9 malam. Namun sebelum kita pulang, di sini panitia perayaan Natal Seksi Sending Dewan Marturia menyediakan maaf sedikit acara kami putar. Sebaiknya memang supaya nanti pembagian bingkisan itu bisa langsung baris dan pulang. Kami mohon kesediaan Amang Pendeta Arso untuk memberikan bimbingan pastoral dan tentunya penutup, sehingga nanti pada saat kita membagikan bingkisan jemaat kita, undang kita bisa langsung pulang ke rumah. Dengan demikian kami undang Amang Pendeta Arso untuk memberikan bimbingan pastoral sekaligus menutup. Shalom Horas. Ya, yang kami hormati teman-teman saya pendeta, sini tinggal satu, teman saya pendeta yang 3 dan keluarga, begitu juga teman-teman Pahalado yang melayani di HPI Pasar Minggu, dan juga Ketua Dewan Marturia Amang James Silitoma, dan Ketua Sesi Jending Inang Dr. Anda Sandra Boru Sidahuta yang sudah 2 periode ya, Ketua Sesi Jending. Ya, saya ingin sih lanjut lagi terus perjuangan, kira-kira begitu. Dan juga kepada semua anggota-anggota Sesi Jending yang selalu semangat untuk melakukan pelayanan, mengadakan pelayanan di bidang Jending, baik itu mengunjungi gereja-gereja kecil, memotivasi gereja-gereja kecil, dan juga pelayanan ke rumah tahanan, ke lapas, ke penjara, dan pelayanan kepada Amanginang, pos pelayanan ya, pospel yang rutin mengadakan ibadah bersama di gereja kita bersama dengan pedagang-pedagang di pasar minggu dan juga driver online, ojek online, dan juga tambal ban, dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan di dalam 1 tahun ini. Dan juga Natal kita saat ini sungguh meriah. Kenapa suaranya bedung-bedung bos? Iya, memang memang tidak tanggung-tanggung ya, kalau sudah bekerja tidak tanggung-tanggung. Sesi Jending mengundang pengkhotbah kita. Kalau sudah Natal Jending, pengkhotbah pasti yang terpilih. Tahun lalu pimpinan, ya kan? Iya kan? Tahun lalu pimpinan kita ada Koinonia, Pendeta Lionel. Sekarang Preses 2 kali, hampir menang Sejen KKBB, hampir menang 3 minggu lagi. Dan juga pokok viral, dan semua tadi yang hadir dalam Natal itu sungguh terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Mangatur. Yang walaupun tadi dikatakan bahwa pelayanan Natal pertama sekali yang Amang itu layankan Natal Jending HKBP Pasar Minggu. Inilah pertama sekali beliau melayani Natal karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Jadi tentu itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa di sini bisa? Yang lain dibatalin semua, tapi di sini bisa. Tentu itu suatu berkat untuk HKBP Pasar Minggu lewat Sesi Jending gereja kita,
dan dipimpin oleh Inang Dr. Andasan Prabowo Sidabutan, Inang Siti Ibu Kabar. Terima kasih Inang Ibu. Kalau berkenan satu periode lagi. Kalau enggak ya dari yang lain kegiatannya lah. Kegiatan atau apa namanya? Iya. Ya tempat yang lain lah. Pokoknya harus ada. Terima kasih yang kedua. Dan juga kepada semua panitia, Amang Penatua Uluan, Duta Urung, Sarjana Teologi. Pada nomor Sarjana Teologi, tangan ini juga kuat. Ternyata Amang Penatua Uluan Duta Urung, seorang sarjana teologi, patut aktif di Zending. Oleh diundang Pak Ketua beserta semua panitia-panitia yang lain, KSB dan juga seksi-seksi yang turut ambil bagian mensukseskan acara malam kita saat ini. Nah, begitu juga buat saudara-saudara kami yang turut serta dalam perayaan Natal ini dan juga yang turut aktif di dalam kegiatan-kegiatan ibadah bersama kita sekali sebulan. Kami sangat terima kasih. Doa kami kiranya Abang Inan dan keluarga selalu diberkati Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang saudara kerjakan. Itulah saluran berkat yang akan Tuhan berikan kepada Abang Inan. Tidak memandang apa pekerjaan kita, kalau Tuhan sudah bekerja di dalamnya, pasti itu akan mengantarkan kita kepada masa hidup yang penuh dengan harapan. Tuhan selalu berkati usaha-usaha Abang Inan yang ojek online, driver online, pedagang, tambal ban, semuanya seperti yang didoakan oleh pendeta kita tadi, dan beliau sudah menganugerahkan, memberikan berkat Tuhan kepada Abang Inan. Kiranya itu dinyatakan oleh Tuhan, itu terjadi atas Abang Inan dan Tuhan. Nah ini di sini ada paket-paket nanti yang luar biasa memang sini ya, tidak begitu saja. Bagaimanapun ini nanti ini sebagai berbagi sukacita, untuk Abang di Natal ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Pak Markus, terima kasih Komandan buat musim yang luar biasa. Kiranya aman juga diberkati Tuhan ya di dalam setiap pelayanannya. Saya tahu Pak Markus ini benar-benar melayani, bukan bisnis ya. Beda harga untuk gereja dengan yang lain. Apalagi untuk pasar minggu. Apalagi kalau udah Inang Sandra yang pesan ya, langsung harga jatuh gitu ya. Terima kasih Tuhan berkati ya kan. Jadi semuanya mana rupa saat tadi yang bisa saya sampaikan pesan pastoral untuk kita, tetaplah bekerja sebagaimana adanya, disyukuri apa adanya, sambil berserah kepada Tuhan yang menginam. Apapun pekerjaan kita, di situ ada Tuhan untuk memberkati kita di masa yang akan datang. Moras. Iya, tapi itu baju nih. Tutup dulu ya. Ya. Tutup dong. Matanya yang baik Kak. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami saat ini yang penuh dengan sukacita, mengingat karya kehadiran-Mu menciptakan jalan keselamatan buat kami umat berdosa. Engkau yang telah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem sebagai saluran berkat keselamatan kita. Terima kasih ya Tuhan buat acara ibadah Natal kami saat ini dan juga semua pelayanan-pelayanan di bidang Zending HKBP Pasar Minggu di dalam 1 tahun ini yang Tuhan izinkan bisa berjalan dengan baik sebagai wujud hidup kami sebagai gereja-Mu yang bermarturia, yang berzending memberitakan Injil sesuai dengan amanat yang telah Kau sampaikan kepada kami sebagai tubuh Kristus. Dan kiranya Tuhan, saudara-saudara kami itu ambil bagian dalam pelayanan sesi zending selama ini, dalam 1 tahun ini, Engkau berkati mereka Tuhan, yang diketuai oleh Inang Dr. Andesandra Sidabutan, Nyonya hamba musik Tuhan Idul Kamara. Biarlah beliau selalu dalam keadaan lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, penuh sukacita, panjang umur bersama dengan keluarga, bersama hamba-Mu, supaya kami bisa Kau pakai Tuhan
untuk melanjutkan pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Pasar Minggu secara khusus, HKBP secara umum, secara global, dan juga di bidang-bidang pelayanan lainnya. Berkati juga Tuhan Dewan Marturi yang diketuai oleh hamba-Mu, Hamba Tuhan James Silitoma, yang selalu gigih semangat melakukan gerak pelayanan di bidang marturia. Dan kiranya hamba-Mu ini juga tetap menikmati berkat Tuhan bersama dengan Inang Dr. Sandri dan juga anak-anak yang Kau berkati Tuhan, dan semua saudara-saudara kami dulu ambil bagian dalam pelayanan sending, pelayanan di pos pelayanan pospel yang melayani saudara-saudara kami Amang Butauruk dan juga evangelis-evangelis lainnya. Kau berkati juga mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka menjadi saudara berkat Tuhan buat saudara-saudara kami yang dijangkau oleh pelayanan pengabaran Injil dimanapun mereka berada. Bapa di surga, walaupun kami tidak bisa bersama-sama dengan saudara kami, hamba-Mu musik evangelis Butauruk, biarlah kiranya Engkau Tuhan selalu berkati beliau dan juga Inang. Engkau selalu berikan umur yang panjang, semangat tetap berjedi di tengah-tengah kehidupannya. Abang Indra dan keluarga Engkau berkati Tuhan. Bapa di surga, Engkau selalu sertai saudara-saudara kami yang bekerja sebagai pedagang, driver online, ojek online, dan juga pekerja tambal ban dan yang lainnya Tuhan. Engkau yang berkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Engkau tidak memandang apa pekerjaan kami. Jika Tuhan sudah memberkati, semuanya akan mendatangkan sukacita, keberhasilan di masa depan perjalanan hidup kami. Bapa di surga, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami dalam Natal ini, kami sungguh terberkati Tuhan dengan kehadiran beliau. Sekarang beliau dalam perjalanan, sertai di perjalanan Tuhan, jauhkan dari mara bahaya. Biarlah Kau pulihkan Tuhan kesehatan hamba-Mu, Engkau pulihkan kembali tenaganya Tuhan, supaya besok hamba-Mu itu bisa melayani dengan kekuatan yang Engkau perpahami. Terima kasih ya Bapak, semua berkat-berkat yang disalurkan lewat seksi jending ini kepada saudara-saudara kami di sini sebentar lagi akan dibagikan. Biarlah Tuhan yang menjadikan ini menjadi sukacita, kebahagiaan buat mereka, dan biarlah saudara-saudara kami yang berkenan memberikan persembahan mereka untuk pengadaan berkat-berkat yang akan dibagikan saat ini. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau semakin limpahkan sukacita dan kebahagiaan kepada mereka. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu. Biarlah kiranya Engkau selalu sertai dan berkati kami dan juga para panitia yang sudah berjeri lelah mensukseskan berjalannya acara ini. Ketika kami nanti mau pulang, Kau sertai kami di perjalanan. Kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menjadi berkat. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya selalu menyertai kita sekalian. Amin. Ya, persilakan kepada Presiden. Ya, selanjutnya Yahan Inang Pendeta Ronauli Boru Sinaga dan juga Ketua Seksi Sending Inang Sandra Boru Sidahutan. Untuk tertibnya mohon kita baris sama Inang supaya rapi. Nah, kami serahkan ini diatur pembagiannya supaya merata. Dari sini mereka akan datang dan keluar di sebelah sana. Tolong diberikan jalan sama Inang keluar dari sini. Keluarnya dari sini nanti ya. Oke. Ya, sebaiknya Inang Sandra dan Inang Pendeta ke sebelah sini ya. Kiri ya. Oleh penyampaian nemtek yang sudah tadi diberikan kepada panitia, diserahkan kepada Ya, untuk penampilan bingkisan mohon kesediaannya untuk mengembalikan nemtek yang tadi diterima saat registrasi. Teman-teman panitia tolong bantuannya untuk mengangkat bingkisan yang masih ada di gudang. Ini yang pertama adalah dari pos pelayanan Pasar Minggu.
mengikuti barisan koslet. mengambil bingkisan. Ada mungkin beberapa orang tadi yang tidak mendapatkan mic-nya. Kami persilakan untuk tampil atau hadir ke depan untuk mengambil bingkisan. Yang
Udah. Oke. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan tidak sempurna. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar bersama dalam Yesus. Ya, sekarang boleh-boleh lah acara bebas ya. Permisi kami jam. Bila